Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah, insya Allah kita semua senantiasa berada di dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Nah, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini anak ibu semua kita memasuki materi pembelajaran yang baru, yaitu di tema 6. Apa judul tema kita ini? Judul tema kita kali ini itu adalah energi dan perubahannya. Untuk pembelajaran kita yang pertama di tema 6 ini, untuk subtema yang pertama, kita akan masuk ke muatan pembelajaran yang pertama, yaitu muatan matematika. Nah, anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, seperti biasa, kita awali kegiatan kita dengan berdoa kepada Allah untuk mengharapkan kelancaran, keberkahan, keridhaan, serta kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, anak ibu, sudah disiapkan semua alat tulisnya? Karena pembelajaran kita kali ini adalah matematika. Mungkin saja ada bagian-bagian yang penting dari penjelasan yang ibu berikan untuk anak ibu catat agar dapat memahami lebih maksimal materi pembelajaran kita kali ini. Lalu sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita mengetahui apa tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Nah, diharapkan setelah anak ibu menyimak materi yang ibu berikan pada video kali ini, anak ibu mampu mengenali perbedaan lama dan sebentar dari hitungan waktu. Kemudian anak ibu juga mampu mengenal perbedaan tahun, bulan, minggu, dan hari. Serta anak ibu bisa mengenal hitungan-hitungan dari jam. Nah, sudah siapkah anak ibu untuk mempelajari materi pembelajaran kita kali ini? Insya Allah sudah siap ya, anak ibu tetap semangat. Nah, anak ibu, kali ini kita akan mulai dengan mengenal satuan waktu yang tidak baku. Nah, ternyata waktu itu juga memiliki satuan ya nak, karena kalau satuan panjang itu memiliki satuan, volume memiliki satuan, luas memiliki satuan. Pada pembelajaran kita yang terdahulu, sebenarnya kita sudah membahas apa itu satuan dari panjang ataupun yang lainnya. Mungkin kita juga sudah pernah belajar satuan waktu ya nak. Namun untuk pembelajaran di tema 6 ini akan mengulangi kembali materi pembelajaran kita yang pernah kita pelajari untuk menguatkan pemahaman anak ibu. Nah, anak ibu pernah nggak mengamati bumi yang kita tempati? Nah, semua yang diciptakan Allah itu merupakan untuk kelangsungan hidup manusia. Nah, di bumi kita itu ada matahari, air, udara, tumbuhan, dan hewan. Nah, semuanya itu bermanfaat bagi manusia. Nah, benda-benda tersebut dapat menghasilkan energi. Nah, apa itu energi dan bagaimana memanfaatkan energi itu akan kita bahas pada muatan pembelajaran yang berikutnya. Namun, tahukah anak ibu bahwa dalam kegiatan sehari-hari itu kita membutuhkan waktu? Ada kegiatan yang membutuhkan waktu lama dan ada kegiatan yang membutuhkan waktu sebentar. Tahukah anak ibu apa yang dimaksud dengan lama? Dan apa yang dimaksud dengan sebentar? Nah, ibu bantu mengetahuinya ya nak ya. Lama itu adalah waktu yang panjang. Nah, contohnya apa? Belajar, tidur malam, bermain, memasak, menyapu halaman, membaca, dan masih banyak aktivitas lainnya yang memerlukan waktu yang sangat lama atau waktu yang lama. Lama juga bisa diartikan dengan memerlukan waktu yang lebih banyak. Nah, ini ya nak. Kemudian, kalau sebentar apa? Sebentar itu artinya sesaat atau tidak lama. Nah, contohnya apa? Kegiatan yang bisa kita lakukan dengan waktu yang sebentar. Itu contohnya seperti minum, memotong kuku, memakai sepatu, memakai topi, ataupun mencuci tangan sebelum makan. Nah, anak ibu, sudahkah anak ibu mengetahui kegiatan-kegiatan apa yang membutuhkan waktu lama dan membutuhkan waktu sebentar?
Dan sudah bisakah anak ibu membedakan yang mana yang harus dikerjakan dengan lama dan mana yang membutuhkan waktu lebih sebentar? Nah, anak ibu, sebentar itu juga bisa dikatakan dengan memerlukan waktu yang lebih sedikit. Nah, artinya lama dan sebentar ini merupakan satuan waktu, namun satuan waktu yang tidak baku. Mengapa demikian? Karena lama dan sebentar seseorang itu tidaklah sama. Katakanlah misalnya ibu memerlukan waktu lama dalam makan pagi misalnya atau sarapan. Lamanya ibu dengan lamanya anak ibu ketika sarapan pagi itu tidak akan sama. Karena hasil dari hitungannya tidak sama, makanya dikatakanlah tidak baku. Contohnya lagi misalnya kegiatan yang dilakukan dalam waktu yang sebentar, contohnya memotong kuku misalnya. Ibu memotong kuku jari tangan dengan waktu yang sebentar. Mungkin saja sebentar ketika ibu memotong kuku itu cuma 2 menit. Tapi kalau sebentarnya anak ibu ketika memotong kuku mungkin saja bisa 5 menit. Jadi waktu yang berbeda dari lama dan sebentar setiap orang itu tidaklah sama. Karena tidak sama, maka lama dan sebentar merupakan satuan waktu yang tidak baku. Nah, anak ibu sudah paham? Udah ya, insya Allah mudah nak ya. Dia tidak baku karena dia tidak memiliki hasil hitungan yang sama. Namun berbeda-beda setiap orang, lama dan sebentarnya itu selalu berbeda. Nah, ibu paham ya? Nah, di buku anak ibu juga ada beberapa contoh di halaman 9 yang anak ibu bisa perhatikan gambarnya, lalu anak ibu bisa membedakan mana yang membutuhkan waktu lebih lama dan waktu lebih sebentar dari kegiatan-kegiatan yang ditampilkan di halaman 9 dan 10. Nah, itu merupakan definisi lama dan sebentar untuk satuan tidak baku. Nah, berikutnya kita akan menghitung atau mengenal satuan waktu dari tahun, bulan, minggu, dan hari. Nah, satuan waktu yang kita kenal kali ini merupakan satuan waktu yang baku. Mengapa demikian? Kalau yang tadi tidak baku, lama dan sebentar ya nak, karena hitungannya berbeda-beda. Kalau waktu tahun, bulan, minggu, dan hari itu merupakan satuan waktu yang baku. Kenapa demikian, Bu? Karena 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari itu memiliki ketetapan waktu yang selalu sama. Sebagai contoh misalnya, 1 tahun itu terdiri dari 12 bulan. Dan ketetapan ini berlaku di seluruh negara di penjuru dunia. Kalau di Indonesia menetapkan 1 tahun itu 12 bulan, maka di Malaysia begitu juga, 1 tahun 12 bulan. Di negara-negara lain juga 12 bulan. Karena nilainya sama, maka tahun merupakan satuan waktu yang baku. Oh begitu Bu, iya mudah kan? Lalu kalau 1 bulan Bu, nah sama juga. 1 bulan itu biasanya terdiri dari 4 sampai 5 minggu. Namun untuk ketetapan 1 bulan itu ditetapkan menjadi 4 minggu. Jadi untuk perhitungannya di seluruh dunia itu mengatakan bahwa 1 bulan itu terdiri dari 4 minggu. 1 tahun itu terdiri dari 365 hari atau 366 hari. Nah, jumlah hari untuk 366 hari dalam 1 tahun itu berlaku untuk tahun-tahun kabisat. Apa itu tahun kabisat? Nah, tahun kabisat itu adalah tahun yang bilangannya habis dibagi 4. Contohnya tahun 2012, 2016, dan seterusnya. Nah, ciri-ciri lain dari tahun kabisat adalah bulan Februarinya terdiri dari 29 hari. Nah, tahun kita kali ini adalah tahun 2021. Pada tahun ini bulan Februari sampai berapa hari, Nak? Nah, pada bulan Februari tahun ini itu hanya 28 hari. Artinya tahun 2021 itu bukan merupakan tahun kabisat.
Kalau bukan tahun kabisat, artinya di tahun 2021 ini satu tahunnya hanya terdiri dari 365 hari. Oh begitu ya Bu? Iya. Sudah pahamkah anak Ibu? Paham ya, insya Allah. Nah, lalu kita kenali juga ada hubungan antara tahun, bulan, minggu, dan hari. Satu tahun itu terdiri dari 12 bulan. Nah, satu tahun juga itu terdiri dari 365 atau 366 hari. Satu bulan itu merupakan 4 minggu. Satu bulan setara dengan 30 hari. Satu abad itu adalah 100 tahun. Satu dasawarsa itu 10 tahun. Satu windu itu 8 tahun. Dan satu minggu ada 7 hari. Nah, anak Ibu biasanya harus tahu ini. Satu minggu, satu tahun, berapa bulan, satu minggu, berapa hari. Itu harus dihafal. Yang ini harus dihafal. Kenapa begitu? Supaya anak Ibu memudahkan dalam mengerjakan latihan-latihan yang berhubungan dengan hubungan antar satuan waktu tahun, bulan, minggu, dan hari. Sudah mengerti anak Ibu apa yang Ibu jelaskan? Mudah-mudahan paham ya nak ya. Nah anak Ibu, berikutnya anak Ibu bisa lihat tabel mengenai jumlah hari pada satu tahun. Anak Ibu bisa buka buku temanya di halaman 26. Nah, dalam satu tahun itu terdiri dari 12 bulan ya nak. Dan bulan itu seperti yang kita ketahui. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, jumlah hari dari setiap bulan itu biasanya memiliki rentang dari 28 sampai 31. Nah ini anak ya, untuk bulan Januari itu terdiri dari 31 hari. Bulan Februari itu terdiri dari 28 sampai 29 hari. Nah anak Ibu, kita sudah bahas tadi ya, bulan Februari itu terdiri dari 29 hari jika dia merupakan tahun kabisat, yaitu tahun yang habis dibagi 4. Sementara dia akan memiliki jumlah hari 28 jika di tahun itu bukan merupakan tahun kabisat seperti tahun 2021 kali ini. Untuk berikutnya, agar memudahkan anak Ibu menghafal jumlah hari pada setiap bulan dalam satu tahun, anak Ibu tinggal selang-seling dari bulan Maret sampai bulan Desember. 31 Maret berarti April 30, Mei-nya 31, Juni 30, begitu terus bergantian. Namun ketika di bulan Agustus, Juli dan Agustus itu jumlahnya sama ya nak ya, sama-sama 31, baru selang-seling yang berikutnya. Nah anak Ibu harus memahami ya, harus memahami jumlah hari dalam satu bulan agar bisa mengetahui perbedaan hari-hari atau perbedaan satuan hubungan antar satuan waktu di setiap bulannya. Anak Ibu silahkan menghafal jumlah hari pada setiap bulan ya nak. Nah berikutnya silahkan anak Ibu buka bukunya, buku temanya, tema 6 di halaman 27. Nah setelah anak Ibu memberikan penjelasan, di situ ada latihan mengenai melengkapi tabel dari hubungan antara satu tahun, berapa bulan, lalu dari minggu menjadi hari. Ibu akan berikan contoh ya. Kita sudah mengetahui satu tahun, ini Ibu singkat satu tahun itu sama dengan 12 bulan. Artinya kalau 2 tahun, artinya bulannya makin banyak ya nak. Nah oleh karena itu anak Ibu tinggal kalikan 2 dengan 1 tahun tadi, 12 bulan. Berarti 2 dikali 12 bulan. 2 kali 12 itu kan 24 bulan ya nak. Nah berarti 2 tahun itu sama dengan 24 bulan. Mudah ya? Terus Bu, gimana kalau misalnya di sininya 10 tahun? Ya lebih mudah lagi, sama saja caranya. Tinggal 10 ini diganti 10 dikali 12 bulan gitu.
Nah, gitu. Berarti 120 bulan. Oh gitu ya Bu, berarti kalau di sininya berubah tinggal kalikan aja dengan 12. Iya betul sekali. Misalnya Ibu punya di sini 15. 15 tahun itu berapa bulan? Wah, mudah saja. Berarti tinggal 15 dikali 12. Berapa bulan? Paham? Paham anak Ibu? Berarti 330 bulan. Berikut dan seterusnya. Paham anak Ibu ya? Paham. Berarti kalau misalnya bulan tahun ke bulan begitu, minggu ke hari juga begitu Bu. Sama aturannya. Nih Ibu contohkan ya. Kalau 1 minggu itu sama dengan 7 hari, berarti 2 minggu gimana caranya? Kalau mengingat cara yang sebelumnya, 2 dikali 7, berarti 14 hari. Gitu. Mudah kan? Nah, lagi-lagi misalnya Bu ganti di sini Bu 11. Gampang, tinggal ganti ininya 11 kali 7. Berarti 77 hari. Nah, paham kan anak Ibu? Mudah ya? Berapapun diganti angka yang di sini, anak Ibu tinggal kalikan dengan ketetapan awalnya. Kalau ketetapan awalnya 7 hari, berarti kalikan dengan 7 hari. Mudah ya? Nah, ya mudah sekali. Nah, sekarang Ibu mau kasih contoh untuk yang tabel di bawahnya. Untuk mengetahui jumlah hari, minggu dan hari dalam 1 bulan. Dicontohkan untuk bulan Agustus, katanya begini. Bulan Agustus itu jika dinyatakan dalam minggu dan hari, itu berarti 4 minggu 3 hari. Sekarang anak Ibu tinggal lihat dulu. Kita harus mengetahui Agustus itu berapa hari. Nah, bulan Agustus itu berapa hari? Coba kita lihat di slide yang sebelumnya. Bulan Agustus itu adalah 31 hari. Nah, nih nak ya, bulan Agustus 31 hari. Berarti Agustus itu 31 hari. Caranya agar mudah anak Ibu tinggal hitung 31 ini dibagi dengan 1 minggu. 1 minggu itu ada 7 hari. Berarti 31 dibagi 7. 31 dibagi 7. 7 kali berapa yang mendekati 31 seperti biasa? Kali 4. Berarti 7 kali 4 28. Kita kurangi sisanya 3. 4 yang di atas ini merupakan 4 minggu. Nah, ini sisa yang di bawah ini merupakan hari. Berarti 4 minggu 3 hari jawabannya. Mudah bukan? Lagi Bu, kalau misalnya harinya 30 Bu. Wah, sama saja. Misalnya kita punya hari apa yang 30 hari bulannya. Nah, bulan September ya, Ibu contohkan. September itu terdiri dari 30 hari. Nah, berarti 30 bagi 7 Bu. Iya, 30 bagi 7. 7 kali berapa mendekati 30? 7 kali 4. Ah, betul. 28. Nah, 30 dikurang 28 itu sisanya 2. 4-nya ini 4 minggu. 2-nya ini 2 hari. Berarti September itu terdiri dari 4 minggu 2 hari. Mudah bukan? Nah, untuk bulan-bulan yang lain silakan anak Ibu berlatih secara mandiri di rumah menggunakan kertas coret-coret dengan dibimbing orang tua. Jika mengalami kesulitan, anak Ibu bisa telepon Ibu atau hubungi Bu Mary biar dijelaskan kembali. Paham ya? Lalu kita akan masuk ke pembelajaran yang berikutnya. Nah, sekarang anak Ibu kita akan menyatakan satuan jam, menit, dan detik. Karena satuan waktu itu kan bisa dinyatakan tadi dengan lama dan sebentar untuk satuan tidak bakunya. Kemudian kita juga sudah mengetahui ada satuan tahun, bulan, minggu, hari, dan masih banyak lagi ya nak ya. Nah, kali ini kita akan bahas satuan waktu yang biasa kita sebutkan juga, yaitu satuan waktu baku jam, menit, dan detik.
Nah, jam, menit, dan detik ini biasanya dinyatakan dalam jam ya nak ya. Nah, anak ibu, masih adakah dari anak ibu yang mengingat pembelajaran kita di tema-tema yang terdahulu mengenai jam? Jam itu ada dua macam ya, ada jam analog dan ada jam digital. Kalau jam digital itu merupakan jam yang langsung menampilkan jamnya, misalnya menunjukkan pukulnya itu langsung. Misalnya pukul 7, langsung dia tertulis begini, 7. Sementara jam analog itu biasanya jam yang ditunjukkan oleh jarum panjang atau jarum yang ada pada jam tersebut. Nah, anak ibu, kita akan bahas kali ini. Kita akan ulangi kembali pembelajaran kita yang pernah kita lalui di tema-tema yang terdahulu. Pada jam analog itu ada jarum pendek dan ada jarum panjang. Sebenarnya ada satu lagi jarum yang menunjukkan jarum detik, namun biasanya tidak pernah dituliskan. Nah, jarum pendek ini menunjukkan waktu jam. Ini ya, jarum pendek. Ini jarumnya yang lebih pendek itu menunjukkan jam. Sementara yang lebih panjang ini menunjukkan menit. Nah, begitu ya. Kemudian setiap jeda antara waktu, antara pukul, antara angka dari setiap jam atau ini menunjukkan jarak 5 menit. Nah, dari 12 ke 1 itu merupakan 5 menit selangnya. Kemudian dari 1 ke 2 juga 5 menit. Berarti dari 12 ke pukul 2 ini menitnya menunjukkan 10 menit. Paham anak ibu? Begitu seterusnya. Untuk setiap angka ini memiliki selang 5 menit. Berarti kalau dari pukul yang awal sampai ke pukul terakhir itu menunjukkan jumlah dari menit-menitnya. Paham ya anak ibu? Nah, pada pembelajaran kita yang terdahulu juga sudah dipelajari atau sudah diketahui bahwa 1 menit itu sama dengan 60 menit. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Dan 1 jam itu sama dengan 3.600 detik. Nah, paham ya anak ibu ya? Dan pada pembelajaran kita yang terdahulu juga, kita juga sudah pernah mempelajari bagaimana menulis dan membaca jarum jam. Nah, seperti halnya jarum jam yang ibu tampilkan pada gambar berikut. Pada jarum jam kali ini, jarum pendek menunjukkan angka 9 dan 10, di antara 9 dan 10. Dan jarum panjangnya pas terletak di pukul 6. Artinya ini kalau dibaca pukul 9 lewat 30 menit. Kok 30 menit, Bu? Iya, ngitungnya dari pukul 12 ini. Dihitung. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena 1 ini langkahnya 5, berarti kalau 6 kali 5, 30 menit. Berarti ditulis 9.30. Dibaca pukul 9 lewat 30 menit. 9-nya ini adalah waktu jam ya nak. Dan menitnya ini 30. Sudah bukan? Mudah ya insya Allah, karena pembelajaran ini sudah pernah kita pelajari di tema yang terdahulu. Berikutnya lagi ya, misalnya ibu ulang kembali. Jika jarum panjangnya terletak tepat di pukul 12, di angka 12, berarti kita baca jamnya itu tepat ya nak. Contoh, misalnya di contoh ini, jarum pendeknya di angka 11, sementara jarum panjangnya di angka 12. Maka kita boleh sebut ini pukul 11 tepat, atau ditulis 11.00. 11 tepat, pukul 11 tepat. Ditulisnya 11.00 karena tidak ada menit yang dilewati, karena angkanya tepat di jarum panjangnya menunjuk tepat di angka 12. Lalu kalau dia mau pukul 11 lewat 15, berarti kan lewat ya.
11-nya lewat 15 menit. Berarti jarum pendek tidak boleh tepat di angka 11, tapi harus lewat sedikit aja dari pukul 11. Lalu 15 menit ini kita hitung dari pukul 12-nya. 5, 10, 15. Nah, berarti jarum panjang diletakkan di angka 3. Sudah paham anak ibu? Paham ya? Mudah ya? Nah, seperti di latihan anak ibu di buku tema, anak ibu bisa buka buku temanya. Ini yang ibu tampilkan ini ada di halaman 44 ya. Coba anak ibu lihat. Perhatikan gambar-gambar berikut, tentukanlah letak jarum jam untuk waktu-waktu berikut ini. Pukul 7 tepat. Nah, ini ya 7.00 itu dibaca 7 tepat. Nah, berarti ingat 7 ini adalah jarum pendek karena jam ya. Berarti jarum pendeknya di angka 7. Ini kecil ya nak ya. Tulisannya sempit ibu. Nah 7. Kemudian jarum panjangnya karena tepat. Ingat. Tepat juga di pukul 12. Di angka 12. Nah ini dibaca 7 tepat. Lalu kalau dia 7.20 bu. Nah ini seperti yang soal nomor 2. Ingat. Dia tidak tepat. Itu kan bacanya 7 lewat 20 menit. Berarti jarum pendeknya tidak boleh tepat di angka 7. Tapi lewati sedikit. Lewatkan sedikit dari pukul 7-nya. Tapi tidak di pukul 8 ya nak. Lewat 7 tapi sedikit aja. Kemudian 20 menit. 20 menit ini gimana nyarinya? Nah, hitung dari angka 12 ini nak ya. 5, 10, 15, 20. Nah, berarti dia menunjuk ke angka 4. Ini jarum panjangnya. Nah, mudah bukan? Lakukan juga untuk latihan dengan di nomor 3 sampai nomor 10. Tidak usah dikumpul ya nak, untuk latihan saja agar anak ibu lebih memahami. Karena ini sudah pernah kita pelajari di tema yang terdahulu. Nah, ini juga berlaku jika misalnya dia bilang tuliskanlah dalam gambar pukul yang menunjukkan 13.00. Nah, kita harus mengetahui dulu 13.00 itu sama dengan pukul 1 siang. Berarti yang kita tulis pukul 1 siangnya, bukan pukul 13. Karena pukul 13 kan tidak ada di jarum jam karena angka pada jam itu hanya sampai 12 jam analog ya. Berarti kita tulisnya 1 ya nak, 1 tepat. Begitu untuk yang seterusnya. Nah, untuk pembelajaran kita mengenai waktu di subtema 1 kali ini, yang terakhir itu mengenai menentukan lama waktu suatu kegiatan dalam satuan jam. Nah, ini juga sudah pernah kita pelajari. Lama waktu suatu kejadian ataupun kegiatan itu dapat ditentukan dengan cara menentukan selisih waktu antara waktu kegiatan berakhir dengan waktu kegiatan dimulai. Atau singkatnya bisa ditulis, lama waktu itu sama dengan waktu selesai dikurangin waktu mulai. Jadi selesainya jam berapa dikurangin mulainya. Sebagai contoh, anak ibu silahkan buka buku temanya. Itu ada yang ibu tampilkan ini ada di halaman 47 ya. Itu di pembelajaran yang kelima. Siti mulai belajar di sekolah pukul 7 tepat. Dan sekolah selesai pukul 12 tepat. Berapa lama Siti belajar, berapa jam gitu ya. Nah, cara mengerjakannya berarti kan lama waktu yang ditanya ya nak. Lama waktu itu sama dengan waktu selesai dikurangin waktu mulai. Selesainya jam berapa? 12.00 dikurang 7.00. Caranya hitung ke bawah saja. 12.00 dikurang 7.00. Kurangi. Berarti 12 dikurang 7, 5. Berarti 5 jam gitu jawabnya. Karena 00 ini menyatakan menit kan. Berarti 5 jam 0 menit. Jadi kita buatnya 5 jam. Nah, mudah bukan? Paham anak ibu? Paham ya mudah-mudahan karena sudah pernah kita pelajari di pembelajaran kita yang terdahulu. Anak ibu tinggal mengulang-ulang kembali pelajaran yang sudah pernah kita pelajari.
Nah, akhirnya anak ibu, pembelajaran kita mencapai di kesimpulan. Nah, apa kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini? Setiap waktu itu memiliki satuan baku dan tidak baku. Satuan bakunya sudah kita pelajari yang memiliki ketetapan. Sementara satuan tidak baku itu contohnya lama dan sebentar. Lalu, hubungan antar satuan waktu itu dapat membuat kita membedakan tahun, bulan, minggu, dan hari. Lalu, menggambarkan waktu pada jam itu dengan memperhatikan masing-masing fungsi dari jarum jam yang ada. Lalu, untuk menghitung lama suatu kegiatan, dihitung dengan cara menghitung selisih antara waktu selesai dengan waktu mulai. Nah, alhamdulillah anak ibu, Allah berikan kemudahan dalam kita menyelesaikan pembelajaran kita untuk muatan matematika di tema 6 subtema 1 kali ini. Semoga apa yang ibu berikan hari ini dapat bermanfaat bagi anak ibu semua, serta Allah mudahkan anak ibu dalam menyerap apa yang kita pelajari hari ini. Semoga Allah mengangkat segala kebodohan yang ada di dalam diri kita. Ibu tutup pembelajaran kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.